Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk pementasan budaya positif. Ya, nama saya Julia Ningsi, CDP Angkatan 9, SMP Negeri 8 Binjai, yaitu di Kota Binjai. Di sini saya akan memberikan penyelesaian tentang budaya positif di sekolah. Saya di sini memberikan penyelesaian tentang budaya positif itu dari ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Baik, untuk selanjutnya ada latar belakang. Apa itu budaya positif? Ini Bapak Ibu guru bertanya-tanya budaya positif itu apa gitu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya, dan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita sebagai seorang guru itu tidak hanya mendidik ya, Bapak Ibu, tapi kita di sini adalah sebagai penjaga, memberi tauladan, murid ke arah yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu di sini ada coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugas si B ngapain? Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B, teman A dan B boleh membujuk, menghadik, gelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B bersama bergantian. Di sini ada pertanyaan. 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nomor 2. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang itu berharga untuk kehidupan kita. Jadi nggak mesti kita buka. Di sini ada paradigma stimulus respon. Jadi dari kepala tangan tadi kita bisa sedikit memahami bahwasannya benda yang berharga yang kita punya tadi gak semuanya orang bisa melihatnya dan gak semuanya kita tadi dikendalikan orang gitu ya. Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di stimulus respon realitas kebutuhan kita itu sama. Sementara di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita gak bisa memaksakan orang lain harus melakukan seperti yang kita mau. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal, itu kalau seandainya orang udah gagal pasti dia mau bujuk lagi supaya terbuka kepala tangan tadi, tapi itu juga nggak bisa kan gitu. Lalu di teori kontrover, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau tadi ada si A membuka tangan, berarti si B berpikir saya menang gitu ya. Atau si B tadi buka kepala tangan dan si A mengatakan saya yang menang gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Kalau di teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi kita harus tetap punya pendirian kita adalah harus jadi pemenangnya gitu. Oke, di sini kita bisa memahami kenapa adanya seperti itu, karena adanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu disiplin positif memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jika disiplin positif ini telah terlaksana dengan baik, maka nilai-nilai kebajikan ini tadi akan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi di 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini seperti misalnya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak tadi tetap punya kejujuran ya Bapak Ibu. Intinya tadi. Lanjut yang nomor 2 adalah mandiri. Anak tadi mempunyai mandiri. Yang nomor 3 bergotong royong. Yang nomor 4 berkebinekaan global. Yang nomor 5 bernalar kritis. Dan yang ke-6 adalah kreatif. Jadi kalau disiplin positif tadi sudah ditanamkan kepada murid, maka murid tadi akan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini mengarah kemana? Nilai-nilai kebajikan ini adalah mengarah kepada siswa-siswi kita yang nantinya akan menjadi siswa-siswi yang berprestasi, mandiri, mampu bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif, serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebajikan tadi yang pertama harus kita lakukan adalah di dalam kelas itu adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ya, jadi kalaupun ada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, Bapak Ibu, ternyata ada anak yang tidak melakukan keyakinan kelasnya tadi. Itu salah satunya karena apa? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar pada anak tadi tidak terpenuhi. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Ini sebenarnya tadi ada kasih sayang, tambahannya lagi adalah diterima, merasa diterima. Lalu yang ketiga ada kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Dari kesalahan yang dibuat oleh anak tadi, maka di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kita jangan menjadi penghukum ya Bapak Ibu. Lalu kita juga jangan jadi pembuat merasa bersalah. Kita juga jangan menjadi teman. Kita jangan menjadi pemaaf. Nah ini dia ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru akan menerapkan posisi penghukum itu akan berkata seperti ini, patuhilah aturan saya. Awas kalau nggak patuhi ya. Nah itu verbalnya ya Bapak Ibu. Lalu kamu selalu aja salah. Itu termasuk dia penghukum.
Selanjutnya pasti selalu terakhir selesai mengumpul tugas. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan ini yang kita buat ya Bapak Ibu, kita tanya dulu pada diri kita sendiri. Apa yang terjadi kalau seandainya pertanyaan ini kita buat ke anak-anak? Maka anak-anak tadi akan merasa bersalah, akan membenci gurunya. Oke, sebagai guru jangan jadi penghukum ya Bapak Ibu. Lanjut, ini yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, Fitri, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Merasa bersalah ini kita akan membuat anak itu tidak nyaman. Dan selanjutnya ini adalah sebagai teman. Mungkin kita kalau punya siswa yang baik, kita jadikan dia teman gitu ya. Ataupun siswa yang kurang minat belajar, kita jadikan dia teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Negatifnya apa? Negatifnya ini dia, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu termasuk dia posisi teman yang sebagai positif ya. Positif dimana kita mengajak siswa tadi sebagai teman tetap kita bantu, tapi sebenarnya dengan kita membantunya tadi, kita tadi tidak membuat dia menjadi siswa yang bertanggung jawab dengan kesalahan yang sudah dia buat. Lanjut, kalau yang di posisi teman sebagai guru yang negatif, ini dia, siswa akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Dia melakukan kesalahan, lalu kita tidak bisa bantu dia. Dia akan mengatakan, saya pikir bapak itu adalah teman saya, tapi ternyata bapak itu bukan teman saya. Lanjut, ini adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Iya, terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntut murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang lima ini yang bagus adalah posisi manajer, karena di posisi manajer ini guru tadi bekerjasama dengan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan bagaimana? Dengan segitiga restitusi. Jadi kita selesaikan masalah anak tadi, gak harus menghukum, gak harus membuat merasa bersalah, gak harus jadi teman, dan gak harus jadi pemantau. Jadi sebagai apa? Sebagai manajer. Dengan cara yang apa? Dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di tahun 2004 ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu kondisi di mana kita sebagai guru itu di posisi manajer membantu siswa menghadapi masalahnya. Ini adalah menstabilkan identitas. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, bukan kita mengatakan aku salah ini, enggak. Tapi kita tetap mengingatkan dia itu buat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ingatkan lagi ya, pada siswa dalam berbuat salah tadi, kita bisa menyelesaikannya.
Kita coba menyelesaikannya. Lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kenapa? Karena memang kita bermasalah tadi, kalau berbuat tindakan yang salah tadi pasti ada tujuannya, gitu ya. Lanjut, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lalu ini ada validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada siswa, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Tapi punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melewati sesuatu yang penting buatmu. Keyakinan itulah apa yang kita percayai sebagai murid. Jadi anak-anak kita tuntun, kamu itu murid yang bagaimana? Maunya kamu jadi murid yang bagaimana? Itu berdasarkan dan motivasi intrinsik dia. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu dari keyakinan kelas tadi ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita sebagai guru, kamu siswa harus siswa tadi menjadi orang yang seperti apa? Saling mengingatkan lagi. Jadi baik, ini terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Di sini Bapak Ibu juga boleh berikan tanggapannya, berikan saran ataupun Bapak Ibu bertanya, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Julia Ningsi. Mohon izin Bu Julia Ningsi, saya mau minta slide yang disiplin positif. Ya, terima kasih Bu Julia Ningsi. Saya tertarik pada poin yang ketiga. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seperti yang kita ketahui, ini mungkin selalu kita lakukan sebagai seorang guru ataupun tenaga kependidikan dalam menumbuhkan motivasi murid. Terutama yang sering kita lakukan adalah ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Artinya murid akan melakukan sesuatu yang positif dikarenakan faktor ekstrinsik berupa reward atau penghargaan dan juga punishment atau hukuman dari seorang guru, di mana murid akan melakukan, misalnya akan melakukan belajar keras guna mendapatkan ranking 1 dari guru atau pujian dari guru. Nah, itu ekstrinsik, artinya motivasinya dari luar. Kemudian murid akan melakukan tata tertib sekolah itu karena takut menerima hukuman, artinya bukan bersumber dari dalam dirinya sendiri. Jadi itu yang disebut dengan faktor ekstrinsik, sepengetahuan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Juli sebagai narasumber dalam kegiatan ini pada dimensi motivasi intrinsiknya. Nah, kalaulah kita sangat gampang menurut saya menanamkan motivasi murid menggunakan faktor ekstrinsik, yaitu dengan pemberian reward atau penghargaan dan ancaman atau punishment atau hukuman. Nah, bagaimana cara kita selaku seorang guru dapat menanamkan motivasi murid yang benar-benar bersumber dari dalam dirinya sendiri? Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru? Demikian Bu Juli, mohon pencerahannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Pak Hadi atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita seorang guru memotivasi intrinsik ya siswa tadi agar siswa tadi melakukan hal-hal yang baik yang keluar dari dirinya dia sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru itu adalah kitanya sendiri yang berubah. Jadi kalau murid itu pasti melihat kalau gurunya baik, pasti dia akan berbuat baik. Jadi kita tanamkan pada diri kita sendiri gitu. Sebagai seorang guru, kita harus berbuat baik. Seperti kita tadi sering mengingatkan anak untuk tidak datang terlambat, kita juga harus datangnya tepat waktu, jangan terlambat. Gitu. Seperti kita sudah mengingatkan anak, buatlah sampah pada tempatnya, kan gitu kan. Berarti kan kita berbuat baik gitu kan dari diri kita sendiri, anak itu juga ikut gitu. Jadi dengan kita berbuat baik dari diri kita, saya sebagai seorang guru misalnya, tadi maka anak tadi akan mempunyai motivasi intrinsik juga gitu. Berarti yang selama ini dilakukan oleh saya ataupun gurunya itu adalah hal baik, maka siswa tadi juga akan melakukan hal yang baik juga gitu. Dengan kita sering mengingatkan anak tadi dengan kebaikan, maka anak tadi pun akan mempunyai disiplin positif pada diri dia sendiri gitu, akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan setelah dia nanti melakukan hal yang baik, dia akan juga mengajak teman-temannya untuk berbuat disiplin positif pada diri temannya tadi. Jadi kalau dari Pak Hadi mengatakan motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik itu misalnya teman tadi membuang sampah sembarangan, lalu tempat yang lain mengingatkan, nggak boleh buang sampah sembarangan, nanti dimarahi ibu. Itu kan termasuk motivasi ekstrinsik. Dia tidak melakukan hal atau melakukan hal yang tadi berbuat kesalahan agar supaya tidak berbuat kesalahan takut dimarahi, jadi nggak buat kesalahan. Itu dari ekstrinsik ya. Tapi kalau dari ekstrinsik tadi adalah dari diri dia sendiri. Dia tidak tertahan di dirinya sendiri bahwasanya melakukan kesalahan itu adalah nggak baik. Oke, baik Bu Rina. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Baik, di sini tadi Ibu menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol ini kita itu maksudnya jadi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer terhadap siswa. Jadi ini ada sebuah kasus. Saya kasih sebuah kasus, mungkin semua Bapak Ibu guru juga pernah mengalaminya di kelas. Jadi ada siswa, dia tidak mau mengerjakan tugas gitu. Nah, apakah di dalam segitiga restitusi itu kita itu kan nggak boleh langsung menjudge dia, kalau nggak mengerjakan tugas maka kita harus hukum kan gitu ya kan. Nah, saya ingin penjelasannya gitu. Menurut segitiga restitusi itu gimana sih prosesnya gitu untuk siswa yang tidak mau mengerjakan tugas apa gitu. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih untuk Bu Wina ya atas pertanyaannya. Tadi saya juga sudah mengatakan kesalahan siswa itu banyak ya Bapak Ibu. Jadi pada saat anak berbuat salah, kita pastinya seorang guru itu harus menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Kita jangan menjadi penghukum, jangan menjadi membuat merasa bersalah, jangan menjadi teman, jangan menjadi pemantau, tapi kita harus menjadi manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Caranya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah kita buat anak tadi, bukan kamu aja yang nggak mengerjakan tugas. Lalu setiap orang pasti ada yang juga yang tidak mengerjakan tugas. Seperti saya misalnya, saya nggak mengerjakan tugas, kan gitu kan. Lalu setelah itu kita
validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, misalnya. Ya, jadi dengan dia nanti memberi alasan, contoh Bu, saya nggak kerjakan tugas di rumah atau di sekolah, misalnya saya nggak suka untuk dengan pelajaran. Bisa validasi tindakan yang salah tadi, kita akan mengetahui alasan apa yang dari tindakan yang dia lakukan. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita tanya anak tadi. Jadi dengan kesalahan yang kamu buat tadi, apa yang harus kita buat atau apa yang harus kamu buat? Secara lebih efektif kita tanya lagi kan, maunya yang bagaimana? Lalu setelah itu, setelah kita mengetahui dengan validasi tindakan yang salah, kita masuk ke menanyakan keyakinan, gitu ya. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di dalam kelas. Misalnya, keyakinan di kelas tadi sudah kita buat seperti mengerjakan tugas harus tepat waktu, misalnya. Lalu mengerjakan tugas itu harus ada kerjasama. Jadi itu kita tanyakan lagi keyakinan kelas tadi. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu? Karena anak didik kita yang di kelas itu kalau kita tanya, kamu mau jadi apa anak? Pasti mereka punya cita-cita gitu. Saya mau jadi dokter Bu. Saya mau jadi polisi gitu ya. Jadi kalau dengan adanya dia mau seperti ini, saya mau jadi anak yang baik, saya nggak mau buat kesalahan lagi. Itu tindakan yang bagus. Kenapa? Karena kita sudah bertanya pada dia untuk menyelesaikan masalahnya, harus bagaimana menyelesaikan masalah kamu. Kita tanya dulu dia. Setelah itu kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita jangan jadi penghukum ya Bu. Karena kita menghukum anak tadi, membuat anak tadi bukan jadi anak yang baik, bukan menjadi anak tadi yang disiplin, tapi membuat anak tadi menjadi anak yang tidak disiplin. Kenapa? Karena anak-anak ini mempunyai kesenangan tersendiri. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, ini. Kepada Ibu narasumber, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang posisi kontrol. Ibu, itu rasanya kita tuh nggak boleh sebagai penghukum gitu ya. Sekarang anak kita ketahui hukuman itu dibuatkan tujuannya untuk menyadarkan siswa atau membuat siswa itu jelas untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan dalam Islam aja boleh tuh punishment ya, tidak sekali. Jadi pertanyaan saya ini Bu, jadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, sementara kita aja nggak boleh jadi penghukum gitu kan? Seperti saya di kelas itu, saya punya kesepakatan kelas bahwasannya setiap tugas itu harus tepat waktu. Jadi contohnya seminggu tugas itu harus di depan sudah selesai. Nah ketika sudah minggu depan jalani, ternyata tugas itu belum siap. Ditanya kenapa kok belum siap? Alasan mereka lupa. Berarti belum ada kesadaran dari mereka untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi bagaimana seorang anak itu akan bisa berubah menjadi lebih baik atau sadar akan kesalahannya kalau ataupun jika hukuman itu tidak kita berikan gitu. Apakah penanam budaya positif di lingkungan sekolah itu bisa terlaksana? Mungkin itu aja, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Ini adalah tadi ada posisi kontrol ya, yang mau ditanyakan tadi adalah bagaimana cara menanamkan budaya positif pada siswa dengan tidak menghukum siswa. Sebenarnya kalau mengatakan tidak menghukum itu kita mengatakan bukan berarti kita harus menghukum anak tadi. Ini ya sebagai contoh di seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau fisik tadi seperti itu anak suruh lari ya Bu. Misalnya kalau lalu caranya gimana yang supaya tertanam budaya positif pada anak tersebut
Yang pertama yang harus kita lakukan, anak tadi kita beri dia hukuman yang positif, ya Bapak Ibu. Gini, maksudnya kasih hukuman positif itu hukuman yang mendidik. Contoh, kalau dia tadi nggak mengerjakan tugas ya Ibu, karena keyakinan kelasnya tadi adalah mengerjakan tugas tepat waktu ya. Jadi kalau dia tadi nggak mengerjakan tugas tepat waktu, maka kita tanya lagi ke anak muridnya, bagaimana caranya agar supaya kamu mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa aja nanti anak masih mengatakan, oh jangan kasih tugas yang banyak-banyak. Gitu. Jadi dengan kita tadi bertanya kepada mereka, mereka kasih jawaban tidak kasih tugas yang banyak-banyak atau jangan kasih tugas yang sulit-sulit. Kita tetap menghukum mereka, kasih mereka hukuman pada saat mereka tidak menyelesaikan tugas, hukuman yang mendidik. Tetap kita ingatkan, mengerjakan tugas, karena dengan kamu mengerjakan tugas, kamu selesaikan tugas kamu, maka kamu akan dapat nilai misalnya. Kamu jadi anak yang rajin. Kamu jadi anak yang memang mandiri mengerjakan tugas, jadi anak yang tanggung jawab. Sering kita ingatkan dia. Jadi nggak harus kita beri hukuman. Hukuman yang mendidik ya, Bapak Ibu. Arahkan dia supaya tetap mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugas itu kalau tidak bisa mengerjakan tugas sendiri, tapi kita harus bekerjasama dengan temannya supaya kerjaannya atau tugasnya tadi cepat selesai. Gitu. Dan satu lagi, mungkin ada memang anak dengan cara mengerjakan tugas selesai itu cara menyontek gitu ya. Tapi kalau dengan dia kerjasama, oh ini jawabannya ini, gitu kan, sama-sama mencari gitu kan, itu akan membuat anak lebih mandiri, bertanggung jawab dan adanya kolaborasi, saling bekerja sama. Bagaimana Bu? Ada yang ingin menanggapi lagi? Oh baik, Pak Adi. Sedikit mohon izin Bapak Ibu sedikit menanggapi apa yang menjadi keluhan dari Ibu Wina dan Ibu Ningsi. Hal ini memang sering kita hadapi sebagai seorang guru atau pendidik. Dilema memang. Satu sisi kita harus tegas ya bahasanya akan tugas anak-anak, dan di sisi lain kita juga berbenturan dengan ini. Satu sisi kita harus berbenturan dengan posisi kontrol guru, di mana kita sebagai seorang guru itu harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kita kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sebagai seorang guru itu kita diibaratkan sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani, artinya seorang petani yang berusaha menanam sebuah benih biji mangga tidak akan mampu menumbuhkan rambutan. Seperti itu, mangga akan tetap menjadi mangga. Hanya saja petani itu bisa memastikan apakah mangga itu dapat berbuah dengan baik atau mangga itu berbuah tidak dengan baik. Jadi dengan kata lain, kecerdasan anak itu beragam. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang kurang memahami bahasa Inggris harus pintar bahasa Inggris, atau kita harus memaksakan seorang anak yang kurang pemahamannya dengan mata pelajaran agama, itu kita harus paksakan mereka itu harus mampu menguasai agama. Itu dulu yang kita pakai. Jadi guru itu ibarat petani. Kita nggak bisa menumbuhkan rambutan kalau kita menanam bibit mangga. Artinya mangga tetap tumbuh menjadi mangga. Hanya saja kita bisa membuat mangga itu subur atau tidak, tergantung perlakuan kita sebagai seorang petani, sebagai seorang guru. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang dihadapi oleh Wina dan Ningsi, ini juga sama-sama kita hadapi. Sebenarnya jawabannya hanya ada satu, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Memang benar yang disampaikan Ibu narasumber tadi, segitiga restitusi dulu. Kita tanyakan, kenapa dia nggak mengerjakan PR? Boleh jadi anak yang kita tanyakan itu dia adalah anak yang seorang kinestetik.
artinya anak yang suka belajar di lapangan. Ini anak-anak yang suka belajar di lapangan itu umumnya cerdasnya TJOK, hal-hal terkait seperti itu. Nah, bisa kita kerjasama dengan guru TJOK bagaimana cara mengajar di lapangan. Mereka punya teknik tertentu, guru TJOK ini luar biasa ya, untuk mengajar anak kinestetik. Apakah anak itu tipe auditori atau hanya menggunakan pendengarannya? Apakah anak itu tipe visual, hanya menggunakan pandangannya? Itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Memang awalnya agak bingung kita di situ, agak berbenturan. Satu sisi begini, satu sisi begini. Tapi ya saya pun lagi belajar tentang hal itu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa melakukan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Kalau proses ini kita bedakan anak yang auditori, anak yang visual, anak yang kinestetik. Kita buat berbeda ya. Pertanyaannya, nanti kita berbenturan dengan kepala sekolah kalau kita mengajar di luar ruangan, kan begitu ya? Nah, Bapak Ibu jangan takut. Dalam kurikulum Merdeka kita dibolehkan untuk mengajar di luar ruangan. Yang penting kita harus punya data anak kita itu yang mana visual, yang mana auditori, yang mana kinestetik. Kapan itu bisa kita dapatkan? Di analisa diagnostik di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran kita bisa tahu tuh mana yang anak yang sukanya menonton, membaca, mana yang anak yang sukanya mendengar. Dengan mendengar penjelasan guru aja dia paham. Ini anak-anak auditori, tanpa perlu membaca, tanpa perlu bermain. Tapi ada anak yang dia harus menonton, misalnya role play tadi, bermain peran, dia baru paham. Ada anak yang kinestetik, dengan bermain baru paham. Memang begitu, kecerdasan anak beragam. Dan kembali lagi sebagai seorang pendidik, memang ini tantangan buat kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu orang-orang hebat yang bisa memilah mana posisi kontrol penghukum, mana posisi kontrol manajer. Saya berjulid teman-teman. Baik, terima kasih untuk Pak Hadi atas sarannya, atas arahannya. Sebenarnya kalau dilihat ya, kita tadi dikatakan juga sama Pak Hadi, kita adalah seorang guru ini harus mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadikan anak itu yang bagaimana, harus ke arah yang kemana. Jadi kita juga mempunyai tanggung jawab besar jika ada anak berbuat kesalahan ataupun anak berbuat yang tidak berjalan tugas, gitu kan. Kita sebagai guru sering mengingatkan anak-anak itu untuk tetap melakukan hal-hal yang baik. Dari pembelajaran diferensiasi ya, kebetulan pembelajaran diferensiasi ini akan dimulai lagi nanti di modul 21. Jadi nanti ngarahnya ke situ ya. Jadi kita jadikan pembelajaran diferensiasi itu sebagai pembelajaran di mana kita akan membantu siswa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan kata, baik kesalahan dalam memberi materi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.